Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1. Saya Ayu Istiqomah. Hai, nama saya Intan Mayinda. Hai, perkenalkan nama saya Ika Harian. Hai, nama saya Nuri Ilman. Baiklah, kelompok kami kali ini akan membahas tentang fraud. Sebagai sistem informasi akuntansi yang tumbuh lebih kompleks untuk memenuhi kebutuhan informasi, perusahaan menghadapi risiko ketika mulai berkembang dan mengetahui bahwa sistem mereka dapat dikompromikan. Survei baru-baru ini menunjukkan bahwa 67% perusahaan mengalami pelanggaran keamanan, lebih dari 45% menjadi target kejahatan terorganisir, dan 60% melaporkan kerugian keuangan. Ada 4 jenis ancaman dalam sistem informasi akuntansi, yaitu: yang pertama, ancaman bencana alam dan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tanah longsor, badai, tornado, badai salju. Seperti yang terjadi di Chicago, banjir menghancurkan dan merusak 400 pusat pemrosesan data. Banjir di Des Moines, Iowa, mengubur sistem komputer kota di bawah air setinggi 8 kaki. Badai dan gempa bumi telah menghancurkan banyak sistem komputer dan memutuskan jalur komunikasi. Sistem lain rusak karena puing yang berjatuhan, air dari sistem penyemprot air yang rusak, dan debu. Jenis lain dari ancaman ini adalah perang dan serangan oleh teroris. Sebagai contoh, serangan teroris atas World Trade Center di New York City dan di gedung federal kota Oklahoma yang menghancurkan dan mengganggu semua sistem di gedung itu. Jenis ancaman yang kedua adalah kesalahan software dan kerusakan peralatan, seperti kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak, kesalahan pada software, sistem operasi hancur, listrik padam dan fluktuasi, error dan transmisi data yang tidak terdeteksi. Kasus yang pernah terjadi adalah lebih dari 50 juta orang di Timur Laut mati tanpa listrik ketika sistem kendali industri di sebagian jaringan rusak. Beberapa daerah tidak berdaya selama 4 hari, dan bendungan yang rusak itu menghabiskan hampir 10 miliar dolar. Jenis ketiga dari ancaman adalah tindakan yang tidak disengaja. Tindakan ini seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan manusia dan kegagalan untuk mengikuti aturan yang sudah ada, personel yang kurang terlatih atau diawasi, kelalaian, data hilang, salah, hancur atau salah tempat, sistem yang tidak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan seperti menangani tugas yang telah diberikan. Kasus yang pernah terjadi adalah seorang pemrogram bank secara keliru menghitung bunga untuk setiap bulan dengan 31 hari. Sebelum kesalahan ditemukan, lebih dari 100.000 dolar dengan bunga berlebihan dibayar. Jenis ancaman yang keempat adalah aksi disengaja. Tindakan ini seperti sabotase, pengungkapan data yang tidak sah atau keliru, penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, korupsi, rekayasa data komputer. Kasus yang pernah terjadi untuk tindakan ini adalah seorang hacker mencuri 1,5 juta nomor kartu kredit dan debit dari pembayaran global, mengakibatkan kerugian 84 juta dolar dan 90% penurunan keuntungan di kuartal berdasarkan pengungkapan. Pembahasan selanjutnya adalah fraud atau penipuan. Fraud atau penipuan adalah sebuah tindakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas orang lain. Secara hukum, untuk sebuah tindakan dapat dikatakan penipuan adalah sebagai berikut.
1. Sebuah pernyataan, representasi atau pengungkapan yang salah. 2. Adanya kesempatan yang mendorong seseorang untuk bertindak. 3. Niat untuk menipu. 4. Ketergantungan yang dapat dibenarkan, yaitu orang mengandalkan penggambaran yang keliru untuk pengambilan tindakan. 5. Cedera atau kerugian yang diderita oleh korban. Kebanyakan pelaku penipuan adalah orang dalam yang memiliki akses, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan. Karena karyawan memahami sistem perusahaan dan kelemahannya, mereka lebih mampu untuk melakukan dan menyembunyikan penipuan. Kontrol yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan membuatnya lebih sulit bagi orang luar untuk mencuri dari sebuah perusahaan. Para pelaku penipuan sering disebut sebagai penjahat kerah putih. Ada banyak sekali jenis penipuan. Kami secara singkat menguraikan dan memberikan contoh dari beberapa di antaranya mengenai beberapa tindakan penipuan yang paling penting dalam bisnis. Korupsi adalah perilaku yang tidak jujur oleh mereka yang berkuasa dan seringkali melibatkan tindakan tidak sah, tidak bermoral, atau tidak sesuai dengan standar etika. Ada banyak jenis korupsi, contohnya termasuk penyuapan dan kecurangan tawaran. Di sini ada dua jenis investasi penipuan, yang pertama skema Ponzi dan yang kedua penipuan efek, di mana dua jenis penipuan yang penting bagi bisnis adalah penyalahgunaan aset, beberapa kali disebut penipuan karyawan. Selanjutnya, Komisi Third Way merekomendasikan 4 tindakan untuk mengurangi penipuan keuangan pelaporan. Yang pertama, membangun lingkungan organisasi yang berkontribusi terhadap integritas keuangan proses pelaporan. Yang kedua, identifikasi dan pahami faktor-faktor yang menyebabkan pelaporan keuangan yang curang. Yang ketiga, menilai risiko pelaporan keuangan yang curang dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu merancang dan mengimplementasikan kontrol internal untuk memberikan jaminan pencegahan yang wajar pelaporan keuangan yang curang. Selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor untuk deteksi penipuan. Yang pertama yaitu memahami penipuan, karena auditor tidak dapat secara efektif mengaudit sesuatu yang mereka tidak lepaskan. Mereka harus memahami penipuan dan bagaimana dan mengapa itu dilakukan. Dan yang kedua yaitu diskusikan risiko salah saji material. Saat merencanakan audit, tim anggota membahas di antara mereka sendiri bagaimana dan di mana laporan keuangan perusahaan rentan terhadap penipuan. Dan yang ketiga, dapatkan informasi. Tim audit mengumpulkan bukti dengan mencari faktor risiko penipuan, menguji catatan perusahaan, dan menimpa manajemen komite audit, dewan direktur, dan lain-lain. Apakah mereka tahu penipuan masa lalu atau saat ini? Karena banyak penipuan melibatkan pengakuan pendapatan, perawatan khusus dilakukan dalam pemeriksaan akun pendapatan. Yang keempat, identifikasi, nilai, dan tanggapi risiko. Bukti digunakan untuk mengidentifikasi nilai dan menilai kembali untuk risiko, meskipun dengan memparisikan sifat, waktu, dan luas prosedur audit dan oleh mengevaluasi dengan cermat risiko manajemen yang mengesampingkan kontrol internal. Selanjutnya, mengevaluasi hasil tes audit mereka. Auditor harus mengevaluasi apakah kesalahan identifikasi laporan menunjukkan adanya penipuan dan menentukan dampaknya terhadap kondisi keuangan dan audit. Selanjutnya, dokumentasikan dan komunikasikan temuan. Auditor harus mendokumentasikan dan mengomunikasikannya temuan kepada manajemen dan komite audit. Dan yang terakhir yaitu memasukkan fokus teknologi. SAS nomor 99 mengakui dampak teknologi terhadap risiko penipuan dan memberikan komentar dan contoh mengakui dampak ini. Itu juga mencatat peluang auditor harus menggunakan teknologi untuk merancang prosedur audit penipuan. Selama bertahun-tahun telah ada perbaikan dan reorganisasi standar audit dan standar penipuan sekarang disebut sebagai AU-J bagian 240. Opportunities adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan pribadi yang memungkinkan pelaku melakukan 3 hal ini. Yang pertama yaitu
commit the fraud, dan yang kedua yaitu cancel the fraud, dan yang terakhir yaitu convert the debt of misrepresentation to personal gain. Ketiga faktor inilah yang sering terjadi. Yang pertama yaitu kasus dari commit the fraud. Pada kasus ini terjadi pencurian aset. Pencurian aset adalah jenis penyalahgunaan yang paling umum. Contohnya pelaporan keuangan yang curang, yang melibatkan pengungkapan aset atau penerimaan dan yang lainnya dalam hal mengungkapkan informasi. Dan yang kedua yaitu kasus dari cancel the fraud, yaitu menyembunyikan penipuan. Untuk mencegah deteksi ketika aset dicuri atau laporan keuangan yang dilebih-lebihkan, pelaku harus menjaga keseimbangan neraca akuntansi dengan mengumpulkan aset lain atau mengurangi kewajiban atau entitas. Dan yang terakhir yaitu convert the debt of misrepresentation to personal gain. Pada kasusnya di sini itu dalam hal penyelewengan, penipuan pelaku yang tidak mencuri uang tunai atau menggunakan aset yang dicuri secara pribadi harus mengubahnya ke bentuk yang bisa dihabiskan, atau misalnya karyawan yang mencuri inventaris atau peralatan menjual item atau mengubahnya menjadi uang tunai. Selanjutnya yaitu rationalization. Dalam hal ini memungkinkan pelaku untuk membenarkan pelaku ilegal yang telah mereka lakukan. Selanjutnya yaitu pada rationalization ini kita dapat mengambil sebuah justifikasi berupa sebuah penegasan. Yang pertama yaitu saya hanya mengambil apa yang mereka berhutang kepada saya, dan sebuah sikap aturan tidak berlaku pada saya, atau kekurangan integritas pribadi. Mendapatkan apa yang saya inginkan lebih penting daripada jujur. Pelaku merasionalisasi bahwa mereka tidak jujur, bahwa kejujuran tidak diperlukan bagi mereka. Bahkan mereka menghargai apa yang mereka ambil lebih dari kejujuran dan integritas. Rasionalisasi yang sering dilakukan adalah sebagai berikut. Saya hanya minjam itu dan saya akan membayar pinjaman itu. Anda akan mengerti jika Anda tahu betapa saya sangat membutuhkannya. Semua orang melakukannya. Tidak ada orang yang akan tahu. Perusahaan berutang pada saya hanya mengambil tidak lebih dari hak saya. Penipuan sering terjadi ketika orang memiliki sedikit tekanan, sedikit peluang, dan integritas pribadi yang tinggi. Selanjutnya yaitu kita ke pembahasan computer fraud, di mana computer fraud adalah segala penipuan yang membutuhkan teknologi komputer untuk melakukannya. Adapun contohnya antara lain berupa pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penghancuran perangkat lunak, perangkat keras, atau data yang tidak sah. Selanjutnya yaitu pencurian aset yang ditutup dengan mengubah catatan komputer dan memperoleh informasi atau properti berwujud secara ilegal menggunakan komputer. Halo, nama saya Nuri Ilmi. Saya akan menjelaskan tentang computer fraud classification. Yang pertama, input fraud. Cara mudah untuk melakukan penipuan komputer adalah dengan mengubah atau memasukkan input data. Hal ini memerlukan sedikit keterampilan. Pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi jejak mereka. Yang kedua, prosesor fraud, termasuk penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu komputer dan layanan. Contohnya, dua akuntan tanpa hak akses yang sesuai hacket ke sistem saham Cisco pilihan ditransfer lebih dari $6.300.000 dari saham Cisco ke rekening broker mereka dan menjual saham. Mereka menggunakan sebagian dana untuk mendukung gaya hidup mewah, termasuk $52.000 Mercedes-Benz, cincin berlian $44.000, dan $20.000 jam tangan Rolex. Yang ketiga ada computer interaction fraud, termasuk perusakan dengan perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan dan mengembangkan perangkat lunak untuk kegiatan yang tidak sah. Hal ini biasa sering terjadi karena banyak halaman web yang memberitahu pengguna bagaimana membuat mereka memerlukan pengetahuan pemrograman khusus. Yang keempat, data fraud.
secara ilegal menggunakan, menyalin, menjelajah, atau merugikan data perusahaan merupakan penipuan data. Penyebab terbesar pelanggaran data adalah kelalaian karyawan. Contohnya, manajer kantor firma hukum Wall Street menjual informasi kepada teman dan kerabat tentang calon merger dan akuisisi yang ditemukan dalam Firewall. Mereka membuat beberapa juta dolar perdagangan sekuritas. Yang kelima, output fraud atau penipuan keluar, kecuali diamankan dengan benar, ditampilkan, atau output dicetak dapat dicuri atau disalahgunakan. Mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Pertama, untuk mencegah penipuan, organisasi harus menciptakan integritas dan komitmen terhadap nilai dan kompetensi etika. Kedua, memerlukan pengawasan dan komite yang aktif terlibat dalam independen dari dewan direksi. Ketiga, kenali peristiwa yang menyebabkan meningkatnya risiko penipuan dan ambil langkah untuk mencegah, menghindari, berbagi, atau menerima risiko tersebut. Keempat, efektif mengawasi karyawan termasuk memantau kinerja mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Kelima, latih karyawan dalam pertimbangan integritas dan etika serta tindakan pengamanan dan pencegahan penipuan. Itulah penjelasan dari Freud. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.